video game pasti tidak asing lagi dengan e-sport. Pada awalnya, video game hanya dimainkan sebagai hiburan pengisi waktu luang. Namun saat ini, video game dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga dan menjadi salah satu industri yang dilirik banyak pihak. Tidak hanya di tingkat internasional, perlombaan e-sport juga dilakukan di tingkat daerah dan nasional yang biasanya disasarkan untuk para mahasiswa. Pemirsa, inilah 5 perlombaan e-sport se-Jawa Tengah dan DIY yang diselenggarakan pada tahun 2020. Di posisi pertama ada Piala Mas Gibran 2020, kompetisi yang digelar oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pada Februari 2020 ini diikuti sebanyak 576 tim. Sebelumnya, Gibran juga menyelenggarakan pertandingan Free Fire dengan hadiah utama mobil, door prize berupa umroh, dan uang tunai. Berbeda dengan sebelumnya, kompetisi ini mempertandingkan permainan Mobile Legends dengan hadiah sebesar 30 juta rupiah, coaching kelas oleh tim profesional Argov, dan juga smartphone. Wah, sungguh menarik ya! Mana nih jagoan Mobile Legends? Dengan menggandeng Game Media, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar perlombaan e-sport Mobile Legends. Kompetisi ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap kualifikasi dan babak 32 besar. Kompetisi ini diperuntukkan untuk penggemar Mobile Legends usia 16 tahun ke atas dengan hadiah sebesar 30 juta rupiah. Untuk mendukung kegiatan ini, Pak Ganjar Pranowo juga turut serta mengunggah informasi penyelenggaraan e-sport di media sosialnya loh. Masih dalam rangkaian event yang sama, kompetisi Yamaha Generasi 125 eSport Competition 2020 pada bulan November lalu menggelar kompetisi untuk game Mobile Legends. Bertajuk Yamaha eSport Championship Jateng DIY 2020, turnamen e-sport ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemain profesional untuk mengasah kemampuannya. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk baru dari Yamaha yang ditujukan untuk para generasi muda. Kompetisi ini menyediakan hadiah total sebesar 10 juta rupiah. Selain Free Fire dan Mobile Legends, Yamaha eSport Championship Jateng DIY 2020 juga mengadakan kompetisi untuk game PUBG Mobile. Di urutan keempat ada kompetisi Yamaha Generasi 125 eSport Competition 2020. Pada Agustus hingga September kemarin, giliran Yamaha Jateng DIY menggelar kompetisi yang sama khusus kategori Free Fire tingkat Jawa Tengah dan DIY. Bertajuk Yamaha eSport Championship Jateng DIY 2020, turnamen eSport ini diadakan bagi para generasi 125 yang merupakan generasi yang selalu optimis, semangat, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Kompetisi ini menyediakan hadiah total sebesar 5 juta rupiah. Di urutan kelima ada kompetisi Valentine Mobile Legends Turnamen Season 2. Turnamen ini diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 Februari 2020 di Yogyakarta. Itulah beberapa kompetisi e-sport se-Jawa Tengah dan DIY selama tahun 2020 versi Nashow. Hai semua, kembali lagi di Natya TV dalam program Nashow, e-sport sebagai hobi dan peluang industri bersama saya Alfi yang akan menemani kalian semua selama beberapa waktu ke depan. Nah, di sini kalian mungkin sebelumnya sudah melihat beberapa daftar lomba yang mana sudah lomba e-sport yang sudah dilaksanakan di Jateng DIY pada tahun 2020. Nah, pasti dari kalian banyak yang penasaran mengenai dunia e-sport ini kan? Nah, karena itulah cocok bagi kalian untuk menonton acara ini karena semua pertanyaan kalian pasti akan terjawab. Selanjutnya, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu e-sport. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa e-sport itu merupakan salah satu cabang olahraga untuk game elektronik. Tentunya dunia e-sport saat ini begitu banyak digandrungi oleh banyak orang, terutama di Indonesia. Banyak kalangan yang sudah terjun masuk ke dalam dunia e-sport, tidak hanya anak kecil, namun juga orang dewasa pun sudah banyak yang masuk dalam dunia e-sport. Karena memang banyak sekali kelebihan dan juga manfaat dari dunia e-sport ini, seperti untuk menghibur di kala penat, mengurangi rasa suntuk, memenuhi hobi, berinteraksi dengan rekan sesama gamers, atau sampai pada tingkat
mendapatkan penghasilan dalam dunia e-sport. Jadi memang sudah tidak aneh lagi jika memang e-sport menjadi dunia atau bidang yang sangat digandrungi saat ini. Bahkan di Indonesia pun saat ini pemerintah sudah mendukung dunia e-sport dengan memberikan dukungannya kepada beberapa organisasi resmi e-sport di Indonesia. Bahkan beberapa pemerintah pun melaksanakan atau membuat suatu perlombaan e-sport untuk mendukung dunia e-sport di Indonesia ini. Nah, selanjutnya mungkin untuk mempercepat supaya kalian para penonton dapat terjawab ya pertanyaannya. Di sini saya akan memanggil salah satu narasumber yang mana dia merupakan dia ini memiliki pengalaman sebagai runner up dalam perlombaan Piala Mas Gibran yang memang tadi sudah ada dalam daftar lomba yang sudah ada cuplikannya sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengenalkannya terlebih dahulu. Namanya adalah Mas Alvin Anhabit. Nah, dengan tempat tanggal lahir 15 Januari 2020. Alamatnya dia berasal dari Banyumas. Pengalamannya dia sebagai runner up di Piala Mas Gibran dan sekarang pekerjaannya adalah sebagai mahasiswa. Dengan beberapa lomba yang pernah diikutinya ini ada banyak sekali ya, menunjukkan bahwa memang dia memiliki rasa kompetitif yang begitu kuat dalam dunia e-sport. Bahkan lombanya pun banyak yang mendapat juara ya. Nah, di sini mungkin hai Mas Alvin. Halo. Ya, hai. Di sini saya mau nanya nih, gimana nih kabarnya nih Mas Alvin sekarang? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Mbaknya gimana nih? Ya, alhamdulillah baik juga. Di sini mau nanya juga nih kesibukannya sekarang gimana nih Mas Alvin? Sekarang masih kuliah, Mbak, di Fakultas Peternakan Unsur. Oh gitu, iya. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan intinya supaya pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di benak pemirsa ini bisa terjawab. Pertama, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula terjun ke dunia e-sport? Ini dari awal banget apa dari masuk ke dunia e-sportnya, Mbak? Masuk ke dunia e-sportnya deh. Masuk ke dunia e-sport tuh jadi dulu kita tuh lomba kan. Terus itu tahun berapa ya? 2017 atau 2018 sekitar itulah. 2018 kayaknya ya. 2018 kita lomba di Ramsha Cafe. Lalu di situ ketemulah sama Mas Ian di situ. Terus ngobrol-ngobrol panjang gitu. Kita direkrut. Nah, dari awal situ kita turun ke e-sport itu diajak sama Mas Ian. Iya, berarti memang itu ya, berkomunikasi dulu dengan Mas Ian, akhirnya bisa masuk langsung ke dunia e-sport gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa diceritakan apa saja kejuaraan yang pernah diikuti dan mungkin pernah dimenangkan. Bentar, koneksinya. Ini lombanya yang tingkat taruh lokal atau yang regional, Mbak? Yang mau dijelasin? Ya terserah Masnya nih, mau yang mana juga. Oke. Kalau lokal sih dulu alhamdulillahnya nih, Mbak, setiap minggu pasti juara, Mbak. 1-2 itu. Sampai dulu pernah tuh ada sistem banlist team dan termasuk salah satunya tim saya tuh yang di band, Mbak. Itu nggak boleh main. Kenapa itu? Ya karena pasti ya sering juara gitu, Mbak, jadi nggak boleh main gitu. Wah, berarti prestasinya ada banyak sekali ya sampai sampai di band gitu. Iya, ya seperti itu lah, Mbak. Hebat sekali nih Mas Alvin. Nah, selanjutnya mungkin ada nggak sih prestasi atau kemenangan yang paling membanggakan dan gak terlupakan? Mungkin itu, Mbak, yang terakhir itu Piala Mas Gibran. Udah sih, soalnya ditonton langsung sama Pak Jokowi datang gitu kan. Wah. Itu bisa diceritain nggak pas lagi lomba itu gimana? Itu banyak kasih yang ikut. Wah, banyak banget sih, Mbak. Dari berapa tim ya? 526 atau 276 lupa itu. 500 kayaknya ya, 526. Bayangin aja itu kan. Kita udah ngalahin 524 berarti ya. 524 tim kita menang gitu.
Emang benar-benar ya ini prestasinya ini. Mungkin nih langsung aja ya, mungkin ada nggak sih rencana untuk Mas Alvin gitu di masa depan, apakah memang mau tetap di bidang e-sport didalami atau mungkin ada bidang lain yang mau dicapai mungkin? Kalau dari aku sendiri nih, kalau di bidang e-sport sekarang sini, aku udah nggak jadi di prosinsnya lagi ya. Mungkin jadi ini aja, aku jalani sama sekarang itu jadi tukang joki gitu, joki di Mobile Legends. Oh, wah. Beda ya levelnya ya ini Mas. Langsung nih, mungkin ada saran atau tips untuk para penonton mungkin yang menyukai e-sport dan mungkin mau terjun ke dalam dunia e-sport. Bisa kasih tahu mungkin saran tipsnya. Gini, kalau dari aku boleh lah main game gitu ya, diseriusin. Tapi kalau misal masih sekolah, masih berpendidikan gitu, tetap ngutamain sekolahnya sih, jangan sampai gamenya ganggu ke sekolah. Iya, wah pesannya begitu dalam ya. Ya. Apalagi lihat sekarang kan e-sport memang banyak digandrunginya anak-anak kan ya. Jadi pesannya pasti. Ya mungkin segitu pertanyaannya. Terima kasih untuk Mas Alvin yang sudah datang di acara ini, dan juga mungkin itu saja perbincangan saya dan juga Mas Alvin dalam acara Nashow ini. Nah ingat tadi pesan Mas Alvin bahwa bolehlah kalau misalkan kita main game diseriusin, tapi tetap ingat kewajiban utama kita. Kalau misalkan kalian pelajar, harus tetap belajar. Mungkin itu saja acara Nashow hari ini. Selamat jumpa di Nashow selanjutnya.